Kitab Minhajul Qasidin, yakni jalan orang-orang yang mendapat petunjuk, ditulis oleh Ibnu Qudamah. Kata pengantar dari penerjemah: fanatik terhadap apapun bisa membuat seseorang buta meskipun dia tidak buta, membuatnya tuli meskipun dia tidak tuli, membuatnya dungu meskipun dia tidak dungu, dan membuat dirinya nampak seperti kebalikan dari keadaan yang sesungguhnya. Fanatik terhadap mazhab membuat seseorang seperti orang buta dan tuli, sehingga mata dan telinganya tertutup dari mazhab lain yang sebenarnya lebih layak untuk diikuti. Fanatik terhadap individu bisa membuat seseorang mengkultuskan dirinya. Apapun yang ada pada diri orang yang dikultuskan dianggap baik semua. Bahkan tidak jarang dia dianggap orang suci, sejajar dengan para rasul dan nabi, atau bahkan lebih hebat dari mereka. Tak terkecuali fanatik terhadap satu buku pun bisa membuat seseorang seperti berada dalam tempurung gelap dan pekat tanpa bisa melihat secercah sinar yang dapat membuka mata pikirannya, atau seperti orang yang ketagihan ganja, heroin, putau, dan sejenisnya. Hampir tak ada orang muslim yang tidak tahu kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab ini menyebar kemana-mana, dicetak berulang kali, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Kitab ini dibaca berulang-ulang, direnungi, dijadikan rujukan dan pegangan khususnya di kalangan orang-orang sufi, karena kitab Syekh Al-Ghazali ini sudah dianggap sebagai buku kedua setelah Al-Quran dan As-Sunnah, atau bahkan sejajar dengan keduanya. Maka tidak heran jika ada sebagian orang yang terseret kepada fanatisme buta dan kebelingat. Contohnya adalah seorang ulama Timur Tengah yang berani menjamin surga bagi orang yang menekuni kitab Ihya. Begitu pula yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang menjamin tanah kafling di surga bagi orang yang menulis kitab Ihya. Lalu, apa bedanya mereka ini dengan para pemimpin gereja Romawi yang memperjualbelikan kartu pengampunan dosa kepada umat Nasrani? Padahal sebagaimana yang dikatakan para ulama yang adil dan objektif, kitab Ihya memiliki berbagai kelemahan yang mendasar, yang paling pokok, dan ini sangat berbahaya bagi umat yang kurang waspada karena isinya masih banyak dibebani hadis-hadis dhaif dan maudhu. Memang Syekhul Islam Ibn Taimiyah memuji kitab ini, namun beliau juga mengkritiknya. Begitu pula yang banyak dilakukan ulama lain semenjak dulu hingga masa sekarang. Yang pasti, kebenaran itu hanya ada satu, tidak mengenal sekutu dan tandingan. Apalah artinya seseorang mengikuti satu jalan kalaupun toh tidak bisa menghantarkan dirinya kepada ma'rifat? Apakah Anda juga ingin sampai kepada ma'rifat yang manhaj dan syar'i, terlepas dari debu-debu jalanan yang menodai badan, terbebas dari hadis-hadis maudhu yang bisa mengusik kekhusyuan hati Anda? Kitab Minhajul Qasidin inilah yang akan memberikan petunjuk dan jalan kepada Anda untuk sampai kepada ma'rifat itu. Di dalamnya terkandung cahaya yang terang dan rambu-rambu yang sangat jelas, menyibak kabut dan mengenyahkan rintangan, menuntun jalan yang menghantarkan hingga tujuan. Orang yang buta seketika bisa melek, orang yang merasa kotor seketika bisa menjadi bersih, orang yang hatinya gelap seketika menjadi terang benderang. Di dalam kitab ini ada masalah-masalah ibadah hingga muamalah, pujian dan cercaan, zuhud dan wara', kehidupan dunia dan akhirat, syukur dan kufur, hidup dan mati.
Semuanya disajikan secara akurat, detail, objektif, berdasarkan kepada dalil-dalil yang syar'i, yang jelas, dan hadis-hadis sahih. Memang ada satu dua hadis dhaif yang masih tersaji di sini, tapi pembaca akan tahu langsung bahwa hadis yang bersangkutan adalah hadis dhaif karena sudah ada takhrijnya. Jika kalangan sufi mencerca habis-habisan terhadap harta dan keduniaan, dan untuk itu mereka menghadirkan hadis-hadis maudhu, maka di dalam kitab ini tersaji secara objektif. Cobalah cerna penggambaran harta di dalam kitab ini. Harta itu ibarat ular, ada racun yang mematikan dan obat penawar yang menyembuhkan. Kita harus tahu racun dan penawarnya, harus waspada dan bisa memanfaatkannya. Semua diletakkan secara proporsional, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Tidak terlalu mengambang seperti buih di permukaan air dan tidak pula uzlah, yakni mengisolir diri di perut bumi tanpa ada yang terlihat. Cobalah simak petikan berikut ini. Makna syukur tidak cukup hanya dengan mengucap alhamdulillah wa syukurulillah seperti yang biasa diucapkan orang dalam satu pertemuan, tapi mempergunakan sesuatu sesuai dengan hikmah penciptaannya, maka itulah makna syukur. Alhamdulillah, aku melihat wanita yang cantik menawan. Pujian kepada Allah ini tidak ada manfaatnya sama sekali, karena mata diciptakan sesuai dengan fungsi penciptaannya. Melihat jalan agar kaki tidak kesandung, bukan untuk diumbar menjelajahi kemolekan tubuh wanita. Ini gambaran yang amat sederhana. Atau boleh jadi Anda ingin mendapatkan gambaran kehidupan orang mukmin yang benar-benar beriman dan berorientasi ke akhirat dengan orang mukmin lainnya yang sebenarnya juga memiliki iman, tapi dia lebih berorientasi kepada dunia dengan segala gemerlapnya, terlebih lagi jika dibandingkan dengan non-mukmin. Perhatikan cuplikan berikut ini. Orang mukmin yang sudah mati dan semasa hidupnya berusaha untuk kepentingan akhirat dan mengharapkan pahala di sisi Allah, laksana orang yang mendekam di dalam penjara yang gelap dan pengap selama jangka waktu sekian lama, lalu pintu penjara dibuka dan dia pindah ke sebuah taman yang asri, teduh dan nyaman. Tentu saja dia tidak mau kembali lagi ke bilik penjara yang gelap dan pengap sebagai perumpamaan di dunia dan segala isinya. Sedangkan orang non-mukmin enggan meninggalkan dunia yang terang karena kuburnya gelap dan pengap. Yang pasti, banyak hikmah dan kata-kata bijak yang terkandung di dalam buku ini, dan semoga buku ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, pendorong kepada kebaikan, dan menjadi simpanan pahala bagi kita semua. Katur Suhardi. Judul asli buku ini Mukhtasar Minhajul Qasidin, pengarang Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi atau dipanggil Ibnu Qudamah. Ta'liq hadis Abdullah Al-Laitsi Al-Ansari, penerbit Darul Fikr, cetakan pertama 1989 atau 1408 Hijriah. Edisi Indonesia Minhajul Qasidin, jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Penerjemah Katur Suhardi, desain cover Dea Advertising, cetakan pertama Oktober 97, keempat Oktober 99. Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jalan Kebon Nanas Utara 2, nomor 12, Jakarta Timur
13340. Telepon 021 819 992. Fax 851 7706. Email kautsar@sentrin.net.id. Anggota IKAPI DKI. Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Hak terjemahan dilindungi undang-undang. Nomor ISBN 979 strip 592 strip 096 strip 0, 526 halaman, 23 cm. Daftar isi. Pengantar penerjemah. Halaman Romawi 5. Daftar isi halaman Romawi 9. Mukaddimah halaman 1. Bab pertama, masalah-masalah ibadah. Pasal pertama, ilmu dan keutamaan ilmu serta hal-hal yang berkaitan dengannya, halaman 7. Mencari ilmu adalah wajib, halaman 11. Ilmu muamalah, halaman 13. Ilmu-ilmu yang terpuji, halaman 16. Orang berilmu yang ilmunya tidak bermanfaat, halaman 17. Adab guru dan adab murid, halaman 17. Bencana-bencana ilmu serta penjelasan antara ulama su dan ulama akhirat, halaman 20. Pasal kedua, bersuci dan rahasia-rahasianya, sholat dan hal-hal yang berkaitan dengannya, halaman 25. Keutamaan sholat, halaman 27. Adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat, halaman 32. Sholat-sholat nafilah, halaman 34. Waktu-waktu yang dilarang mendirikan sholat, halaman 34. Pasal ketiga, zakat dan rahasia-rahasianya, halaman 37. Adab-adab batin dalam zakat, halaman 38. Adab orang yang menerima zakat dan sodakoh, halaman 40. Sodakoh tatawu dan keutamaannya, halaman 42. Pasal keempat, puasa dan rahasia-rahasianya, halaman 45. Hal-hal yang dianjurkan dalam puasa, halaman 45. Rahasia-rahasia puasa dan adab-adabnya, halaman 46. Adab puasa yang khusus, halaman 48. Pasal kelima, haji dan rahasia-rahasianya, keutamaan dan adab-adabnya, halaman 49. Adab-adab batin dalam haji dan rahasia-rahasianya, halaman 50. Pasal 6, adab-adab yang berkaitan dengan Al-Quran dan keutamaannya, halaman 53. Adab membaca Al-Quran, halaman 56. Masalah membaguskan bacaan, halaman 56. Pasal ketujuh, zikir dan doa, halaman 59. Wirid dan keutamaannya serta membagi ibadah berdasarkan takaran waktu, halaman 61. Penjelasan tentang wirid-wirid yang dibaca pada siang dan malam hari beserta susunannya, halaman 62. Perbedaan wirid berdasarkan perbedaan keadaan, halaman 74. Keutamaan salat malam, halaman 77. Faktor-faktor yang bisa membantu bangun malam, halaman 77. Orang yang berat bersuci pada tengah malam, halaman 80. Malam-malam atau hari-hari yang mulia, halaman 80. Bab kedua, adat kebiasaan sehari-hari. Pasal pertama, masalah makan dan kunjung mengunjungi, halaman 85. Adab makan, halaman 85. Adab-adab tambahan karena makan secara bersama-sama, halaman 87. Menghidangkan makanan kepada teman, halaman 87. Jangan masuk ke tempat orang-orang yang sedang makan, halaman 87. Adab kunjung mengunjungi, halaman 88.
adab menghidangkan makanan, halaman 89. Pasal kedua, pernikahan dan permasalahannya, halaman 91. Beberapa kendala dalam pernikahan, halaman 92. Menjatuhkan pilihan yang tepat, halaman 93. Hal-hal yang harus diperhatikan suami dan istri dalam kaitannya dengan pernikahan, halaman 94. Pasal ketiga, adab-adab mata pencaharian dan penghidupan, halaman 99. Keutamaan pencaharian dan anjuran untuk mendapatkannya, halaman 99. Masalah halal dan haram, halaman 104. Beberapa keadaan orang yang bergaul dengan para penguasa yang zalim, halaman 111. Pasal kelima, adab persahabatan dan pergaulan, halaman 117. Sifat-sifat yang diisyaratkan tentang orang yang dipilih menjadi teman, halaman 120. Hak-hak seorang sahabat, halaman 122. Beberapa adab bergaul dengan manusia secara umum, halaman 127. Hak-hak sesama orang muslim, halaman 128. Hak tetangga, halaman 131. Hak-hak kerabat dan sanak keluarga, halaman 132. Masalah uzlah, halaman 133. Manfaat uzlah dan keburukannya serta mengungkap mana yang lebih benar, halaman 135. Pasal 6, adab-adab safar, halaman 143. Safar yang mubah, halaman 144. Pasal ke-7, amar ma'ruf dan nahi mungkar, halaman 147. Urgensi melakukan pengingkaran, halaman 148. Rukun, syarat, tingkatan-tingkatan, dan adab amar ma'ruf nahi mungkar, halaman 149. Kemungkaran-kemungkaran yang menyatu dengan tradisi keseharian, halaman 157. Memerintahkan para penguasa dan pejabat kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, halaman 160. Hukum pendengaran, halaman 175. Mengungkap akhlak nubuah, halaman 177. Bab ketiga, hal-hal yang merusak. Pasal pertama, uraian tentang keajaiban hati, halaman 183. Pintu yang dilalui iblis untuk masuk ke dalam hati manusia, halaman 183. Keteguhan hati pada kebaikan, halaman 186. Pasal kedua, melatih jiwa dan membimbing akhlak serta mengobati penyakit-penyakit hati, halaman 189. Keutamaan akhlak yang baik dan celaan akhlak yang buruk, halaman 189. Cara membimbing akhlak, halaman 192. Tanda-tanda sakit hati dan mengembalikannya agar sehat kembali, serta cara mengetahui orang lain dan aib dirinya, halaman 193. Nafsu-nafsu jiwa, halaman 195. Tanda-tanda akhlak yang baik, halaman 196. Melatih anak sejak dini, halaman 199. Syarat-syarat latihan, halaman 201. Pasal ketiga, menundukkan dua nafsu, nafsu perut dan nafsu kemaluan, halaman 203. Pasal keempat, bencana lidah, halaman 207. Sebab-sebab yang mendorong gibah dan cara mengobatinya, halaman 215. Gibah karena buruk sangka, halaman 216.
Beberapa alasan yang ditolerir dalam gibah dan tebusan gibah. Halaman 217. Pasal kelima, celaan terhadap amarah, dengki, dan iri. Halaman 225. Sebab-sebab yang memancing amarah dan cara pengobatannya. Halaman 227. Menahan amarah dan penyantun. Halaman 230. Memaafkan dan lemah lembut. Halaman 232. Dengki dan iri. Halaman 234. Sebab maraknya kedengkian. Halaman 238. Celaan terhadap dunia. Halaman 241. Penjelasan tentang hakikat dunia, mana yang tercela dan mana yang terpuji. Halaman 246. Celaan dan pujian terhadap harta. Halaman 248. Pujian terhadap harta. Halaman 249. Celaan terhadap kerakusan dan tamak. Pujian terhadap qanaah. Halaman 252. Cara mengobati rakus dan tamak. Halaman 253. Keharusan qanaah bagi orang yang kehilangan harta. Halaman 255. Celaan terhadap bakhil. Halaman 258. Mendahulukan kepentingan orang lain. Halaman 260. Batasan bakhil dan kedermawanan. Halaman 262. Pasal ke-6, celaan terhadap pangkat dan riya serta cara mengobatinya. Halaman 265. Pangkat dan harta merupakan dua sendi dunia. Halaman 268. Cara mengobati kecintaan kepada pangkat. Halaman 269. Tidak mempedulikan celaan manusia. Halaman 270. Uraian tentang riya, hakikat, pembagian, dan celaannya. Halaman 271. Riya yang tersembunyi, lebih tersembunyi daripada rambatan semut. Halaman 276. Riya yang menggugurkan pahala amal dan yang tidak menggugurkannya. Halaman 279. Obat penawar riya dan cara mengobati hati yang disusupi riya. Halaman 279. Penjelasan rukhsah tentang kesengajaan menampakkan ketaatan dan rukhsah menyembunyikan dosa. Halaman 282. Meninggalkan ketaatan karena takut riya. Halaman 283. Kegiatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan manusia karena ada orang yang melihatnya. Halaman 284. Pasal ke-7, celaan terhadap takabur dan ujub. Halaman 287. Masalah takabur. Halaman 287. Macam-macam takabur. Halaman 290. Mengobati takabur dan bagaimana bersikap tawadu. Halaman 292. Masalah ujub, ketakjuban terhadap diri sendiri. Halaman 296. Cara mengobati ujub. Halaman 297. Pasal ke-8, hal-hal yang menipu. Halaman 301. Tipuan yang menimpa para ulama dan ahli ibadah. Halaman 303. Bab keempat, hal-hal yang menyelamatkan. Pasal pertama, taubat, syarat, rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan taubat. Halaman 319. Macam-macam dosa. Halaman 321. Perbedaan derajat di akhirat berdasarkan kebaikan dan keburukan yang dilakukan di dunia. Halaman 322.
Dosa-dosa kecil yang berubah menjadi dosa besar, halaman 328. Syarat-syarat taubat, halaman 331. Pembagian manusia berkaitan dengan taubat, halaman 334. Obat taubat dan mengobati ketagihan terhadap dosa, halaman 336. Pasal kedua, sabar dan syukur, halaman 341. Bagian pertama, masalah sabar, halaman 341. Macam-macam sabar, halaman 343. Adab sabar, halaman 348. Obat sabar dan hal-hal yang dibutuhkan, halaman 351. Bagian kedua, masalah syukur, halaman 353. Perwujudan syukur dengan hati, lidah, dan anggota tubuh, halaman 354. Syukur tidak cukup hanya dengan mengetahui apa yang dicintai Allah, halaman 355. Hakikat nikmat dan pembagian-pembagiannya, halaman 359. Nikmat yang melimpah, halaman 359. Nikmat-nikmat Allah yang berasal dari makan, halaman 361. Keajaiban makanan dan obat-obatan, halaman 364. Menghimpun sabar dan syukur dalam satu wajah, halaman 371. Mana yang lebih baik, sabar ataukah syukur, halaman 376. Pasal ketiga, harapan dan rasa takut, halaman 379. Bagian pertama, harapan, halaman 379. Keutamaan harapan, halaman 382. Obat harapan dan pendorong harapan, halaman 383. Bagian kedua, takut, hakikat, dan derajat-derajatnya, halaman 387. Rasa takut adalah cambuk Allah, halaman 389. Macam-macam rasa takut, halaman 390. Keutamaan rasa takut dan harapan serta mana yang harus diutamakan, halaman 390. Obat yang menggugah rasa takut, halaman 393. Ketakutan para malaikat, halaman 398. Ketakutan para nabi, halaman 399. Ketakutan para sahabat, halaman 400. Ketakutan para tabi'in, halaman 401. Pasal keempat, zuhud dan kefakiran, halaman 405. Bagian pertama, masalah fakir, halaman 405. Keutamaan kefakiran dan kelebihan kefakiran atas kekayaan, halaman 407. Adab orang fakir dan kefakirannya dan saat menerima suatu pemberian, halaman 410. Pengharaman meminta-minta tanpa ada kebutuhan yang mendesak dan orang fakir yang terpaksa meminta-minta, halaman 412. Bagian kedua, masalah zuhud, hakikat, keutamaan, derajat dan pembagian-pembagiannya, halaman 414. Derajat zuhud dan pembagian-pembagiannya, halaman 416. Zuhud sebagai kebutuhan hidup, halaman 417. Tanda-tanda zuhud, halaman 421. Pasal kelima, tauhid dan tawakal, halaman 423. Keutamaan tawakal, halaman 423. Beberapa gambaran keadaan tawakal, halaman 425. Tindakan orang-orang yang tawakal, halaman 426. Pasal ke-6, cinta, kerinduan, kebersamaan, dan ridho, halaman 433. Puncak kenikmatan adalah memandang wajah Allah, halaman 437. Sebab-sebab yang menguatkan cinta kepada Allah,
halaman 441. Makna kerinduan berjumpa Allah, halaman 444. Cinta Allah kepada hamba dan tanda-tanda cinta hamba kepada Allah, halaman 445. Kesenangan bersanding dengan Allah dan ridho terhadap qodoknya, halaman 450. Menggambarkan ridho dengan hal-hal yang bertentangan dengan nafsu, halaman 453. Doa tidak bertentangan dengan ridho, halaman 457. Niat, ikhlas, dan jujur, halaman 459. Bagian pertama, niat, hakikat, dan keutamaannya, halaman 460. Bagian kedua, ikhlas, keutamaan, hakikat, dan derajat-derajatnya, halaman 466. Hakikat ikhlas, halaman 468. Hukum amal yang ternoda dan pahalanya, halaman 469. Bagian ketiga, jujur, hakikat, dan keutamaannya, halaman 470. Muhasabah dan muraqabah, halaman 473. Berfikir, halaman 483. Objek pikiran dan hasilnya, halaman 484. Memikirkan zat Allah adalah dilarang, halaman 485. Mengingat mati dan kehidupan sesudahnya, halaman 488. Keutamaan mengingat mati, halaman 489. Keragaman manusia tentang angan-angan yang muluk-muluk, halaman 493. Mengingat pedihnya kematian, halaman 495. Mengingat kematian Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, halaman 498. Perkataan para sahabat sebelum meninggal dunia, halaman 503. Hakikat kematian, halaman 506. Mengingat kubur, halaman 508. Keadaan mayit setelah tiupan sangkakala yang pertama hingga menetap di surga atau neraka, halaman 512. Neraka Jahannam, halaman 514. Mencintai Rasulullah, halaman 516. Sifat surga, halaman 518. Keutamaan rahmat Allah, halaman 521. Muqaddimah. Alhamdulillah.